Halo, Ya, halo ya Bang. Gimana Bang? aman aman. Ya, Lagi di mana itu? ini lagi di poskonya basecampnya Basic Academy Bang. Nah, Oh, di mana itu? ini ada di Boskupi di Lampinang Bang. Oh, di Kebetulan Lampineng ya. kawan-kawan yang ya di sini sering kita ngopi-ngopi. Cuman karena lagi pandemi gini kita seringnya ya online gini Bang. Oh gitu. Ya. Hmm, jadi udah mulai invest lah ya, udah mulai masuk pasar lah teman-teman di situ ya. Ada yang beberapa masih hold, ada juga yang udah masuk Bang. Oh gitu. Nah, Iya. Rizwan sendiri gimana nih? Udah mulai masuk kapan nih di pasar nih? Kemarin waktu waktu ada pengumuman dari Amerika ya, mereka udah krisis itu kan di kita ada efek juga tuh. Nah di situ saya juga udah beberapa udah masuk juga gitu. Udah mulai masuk ya. Nah, pada Ya, pada pada apa ya? Bulan Maret kemarin kan udah bottom ya IHSG kita kan. uh, Mungkin rame teman-teman nggak sempat masuk ya, apalagi investor pemula gitu ya. Mungkin masih masih takut gitu. Mungkin wah ini IHSG apa bisa turun lagi gitu kan. Nah, tapi banyak kode-kode dari apa ya dari orang-orang yang udah pengalaman di pasar modal udah puluhan tahun, mereka udah tahu bahwa bottom HSG di bulan Maret itu nggak akan turun lebih dalam lagi gitu. Jadi banyak di situ orang udah mulai masuk. Saya juga sudah sempat masuk di situ beberapa kali kan, keluar masuk gitu, cari cuan kecil-kecilan lah gitu. Nah kalau untuk ya, invest saya juga ada invest di apa namanya ya di beberapa emiten juga gitu yang masih under value gitu, yang growth investing juga ada gitu saya pilih kan. Nah, ya. sekarang ada beberapa saham juga yang udah saya pegang gitu. Nah, Rizwan gimana nih? Beberapa saham nih yang udah di invest nih di portonya. Kalau saya sendiri sebenarnya uh, cuman 5 aja Bang. Itu 5 pun udah capek kali kita kita analisa kan. Oh gitu. Palingan ya karena menerapkan apa uh, yang dari Warren Buffett itu kan mereka menyarankan 5 atau di bawah 10 lah minimal kali gitu. Di bawah 10 ya. Nah, tapi kalau orang-orang apa ya, orang investor di Amerika itu seperti Warren Buffett, bahkan dia nggak terlalu banyak juga untuk mengisi portofolionya gitu kan. Tapi ada beberapa investor juga yang mereka mengisi portofolionya hingga puluhan saham gitu ya. Nah, mungkin kita coba belajar dari siapa dari si Peter Lynn gitu ya. Peter Lynn itu dia termasuk banyak juga saham yang dibelinya gitu. Nah, bahkan Peter Lynn itu juga orang yang pernah untung besar di saham Ford gitu kan, di saham otomotif. Nah, kalau memang kita belajar tentang value investing ini, kita tentu harus mengetahui dulu nilai dasarnya saham gitu ya. Nilai dasar itu berarti harga bukunya gitu, harga buku sebuah perusahaan gitu kan. Nah, misalkan perusahaan tersebut mempunyai modal kerja gitu, bahasanya modal kerja apa? Mempunyai modal equity-nya itu tentu kalau harga yang under value itu harga yang di bawah ekuitas tersebut gitu. Misalkan kita udah ngejumlahin nih semua lembar saham yang beredar gitu dengan harga pasar itu kurang daripada ekuitasnya dia gitu. Nah, misalkan ekuitasnya dia itu kurang berarti kita perusahaan tersebut itu termasuk perusahaan yang under value gitu kan. Nah, kenapa? Karena dia ngejual perusahaannya di bawah harga modal dia kerja gitu. Nah, tetapi ada beberapa perusahaan yang under value itu menjadi sebuah jebakan gitu. Nah, mungkin Rizwan tahu nggak gitu perusahaan apa yang under value menjadi sebuah jebakan gitu. Bahkan
saya sempat sempat trauma loh di situ gitu. Iya, iya, itu yang kayak kayak tele gitu ya, Bang. Ya bisa jadi itu kayak kayak Tipon gitu ya. Kalau dulunya ada Aisyah ya. Ada Nah, Aisyah. Aisyah Tipon. Ya, Aisyah itu kan sudah hampir dipilotkan oleh bursa gitu ya. Nah, bahkan udah disuspend sangat lama, udah berapa tahun dia disuspend gitu Aisyah itu. Mungkin itu salah satu jebakan gitu, jebakan eh, semua investor gitu ya. Dan setiap metode yang digunakan oleh investor, baik itu trader, baik itu investing, baik itu value investing, semua ada kelebihannya dan ada kelebihannya masing-masing di situ kan. Iya. Nah, mungkin kalau Berarti kalau kita mengatakan bahwa yang menganut konsep value investing selalu untung, itu enggak juga. Ya, makanya di setiap metode yang yang diambil oleh para investor, baik itu value investing gitu ya, itu tetap ada kekurangannya, ada kelebihannya masing-masing gitu. Nah, mereka bisa ngelihat satu celah tertentu yang mungkin orang lain nggak bisa ngelihat gitu. Mungkin kita coba cari tahu sejarahnya Pak Lo Keng Hong dulu ketika dia membeli saham United Tractor gitu kan tahun 98. Nah, pada tahun 98 dulu United Tractor itu juga banyak utang gitu. Utangnya numpuk. Nah, sehingga setahun beliau membeli saham United Tractor itu harga sahamnya drop 75% gitu. Jadi portofolionya Pak Le Keng Hong saat itu minus 75% gitu. Nah, karena dia apa namanya percaya terhadap analisa diri sendiri, percaya terhadap uh, manajemen perusahaan, sehingga dia masih yakin gitu. Dia cuman butuh apa namanya, cuman butuh ya sabar gitu. Nah, dan pada akhirnya tahun 2004 gitu ya, mungkin Lo Keng Hong cuan besar di saham United Tractor gitu. Dan pada saat itu UNTR itu harganya under value gitu. Nah, harga di pasar ketika krisis saat itu mungkin krisis tahun 98 krisisnya sangat parah ya. Dolar dari 2000-an bahkan sampai ke 14.000 kalau nggak salah ya ketika itu ya. ya. Nah, mungkin banyak kita sadari, banyak orang-orang kenal bahwa orang-orang yang investasi tahun 98 itu sekarang mungkin udah triliuner semua gitu. Gitu ya. Ada ada Pak Lo Keng Hong, ada Sandiaga Uno, bahkan banyak itu orang-orang yang dari 98 yang investasi di pasar modal itu udah jadi bilioner lah gitu. Bahkan anak-anak muda yang masuk ketika terjadi krisis Subprime Morgan gitu ya pada tahun 2008, itu mereka cuma ngehold sahamnya 5 tahun, itu udah untung ratusan persen gitu loh. Apa namanya? Jadi banyak investor dulu mungkin dari tahun 2008 itu banyak juga anak-anak muda yang masuk, bahkan sekarang mereka udah jadi apa ya? Udah jadi mentor-mentor gitu. Nah, itu investor yang masuk 2008 gitu ya. Bahkan mereka juga cuan gede-gedean loh gitu. Iya. Karena apa ya? Dari 2009 ke 2013, 2014 itu indeks harga saham gabungan itu udah naik berapa ratus persen gitu. Iya kan? Iya. Bahkan saham sendiri itu udah untung nyampe 500-an persen ke atas gitu. Peluang pada saat pandemi gini kan rata-rata semua saham itu kan terdiskon juga nih, Bang. Di tengah pandemi ini semua terdiskon, mungkin termasuk saham-saham blue chip ya, saham-saham dengan market kapitalisasi yang besar itu bahkan ada yang terdiskon lumayan besar loh gitu ya. Seperti kita contoh ambil Bank Negara Indonesia gitu ya, saham BNI. Nah, BNI ya. BNI itu kan blue chip itu. Nah, blue chip dengan market cap-nya udah lumayan besar gitu ya. Bahkan udah termasuk
bank 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 besar gitu ya, bank 4 besar di Indonesia gitu. Nah, ketika terjadi COVID kemarin, itu valuasinya udah sangat murah gitu. Bahkan ketika saya ngecek selama BNI IPO, BNI hadir di bursa, mereka nggak pernah loh sevaluasi semurah itu gitu. Bahkan Facebook value-nya, harga wajar BNI tersebut itu terdiskon hingga nyampe 50% saat kemarin ya. Iya. Ya, terendah harganya di 2.900 kemarin. Bahkan ada teman-teman yang udah mulai masuk di harga 3 ribuan gitu. Karena saya orang yang mulai invest di tahun 2019, saya nyangkut di harga 6.000 waktu itu. 6.000. Ya. Iya, nyangkut di harga 6.000 loh BNI. Karena udah beli di tahun 2019, akhirnya saya BNI tetap hold gitu kan, tetap tahan, dan pada akhirnya dia jatuh gitu. Dan sekarang kalau untuk BNI saya masih pegang gitu ya, di harga rata-rata 4.200 gitu. Cuman saya enggak ya enggak melakukan jual lah. Saya itu untuk investasi jangka panjang gitu, minimal nyampe 3 tahun atau 4 tahun lah gitu, tergantung laporan keuangannya nanti. Oke Bang, kira-kira ada nggak yang lain yang mungkin beberapa emiten yang diskonnya itu di atas 50% atau ya 30% mungkin. Mungkin untuk saat ini banyak ya, tapi cuman untuk perusahaan-perusahaan yang middle cap ya. Middle cap itu berarti perusahaan second liner pun masih ada juga 1-2 gitu kan. Cuman kalau untuk sekarang tergantung kita berani nggak gitu, percaya nggak sama manajemen perusahaan tersebut, iya kan? Percaya nggak gitu sama manajemen perusahaan tersebut. Nah, mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar kita kenal gitu. Nah, mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar, mungkin kita udah tahu nih produknya gitu ya. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan second lender, mungkin kita nggak tahu apa produknya, bagaimana manajemennya gitu kan. Nah, jangan yang kita takutkan seperti beberapa waktu lalu, seperti kasusnya Joska gitu. Nah, sempat heboh di di milenial gitu ya. Siap. Nah, jadi kalau memang untuk mencari perusahaan second liner terhadap investasi beberapa tahun ke depan masih ada gitu. Cuman tergantung kepada kitanya sendiri apakah berani atau enggak, itu aja. Mungkin kalau saya sebutin kode emitennya, saya kasih contoh satu aja ya. Nanti cari sendiri gitu. Nah, saya coba kasih kode emitennya perusahaan yang di bawah MNC Group gitu. Nah, perusahaan di bawah MMC Group yaitu perusahaan dikelola oleh Om Haritano gitu ya. Nah, mungkin kita bisa gimana? Lagi heboh juga kemarin isu penambahan valuasi saham ya. Oh, mereka cetak saham ya, jual di harga 200 ya. Ya, udah untung itu yang beli ya gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh perusahaan untuk investor tertentu gitu. Kita publik kan nggak bisa beli gitu ya. Itu untuk investor tertentu gitu. Nah, investor yang mana yang ditetapkan oleh pihak perusahaan gitu untuk membeli sahamnya gitu. Nah, kalau untuk private placement tersebut gitu kan. Berapa persen nih Bang dari aset Abang yang ditempatkan di saham nih Bang? Aset saya di saham 90%. Wah, itu semua berarti dimasukkan di saham semua Bang. Saya cuma beberapa orang mungkin masih takut juga nih masuk ke saham karena dilihat ini mungkin takut jeblok lagi gitu.
Nah, makanya mereka kadang-kadang nggak invest di saham dulu gitu. Kenapa saya berani 90%? Karena kesempatan ini hanya terjadi bisa kita bilang 10 tahun sekali loh. Oh iya. Kesempatan indeks harga saham jatuh itu nggak akan jatuh gitu. Sekarang gini, 2020 PDB kita udah minus nih kuartal 2 kan? Ya. 2021 saya juga yakin bahwa PDB kita nggak akan minus lagi. Kita udah lihat ekonomi udah jalan gitu kan. Orang udah mulai kerja gitu. Mungkin kalau untuk lapangan kerja sendiri kan belum mulai masuk gitu ya. Pemerintah belum membuka, mungkin orang-orang yang di PHK kemarin masih banyak gitu ya, belum dapat kerjaan. Tapi seiring berjalannya waktu, kenapa saya berani nyampe ke 90% aset saya investkan ke saham gitu ya. Ya saya percaya bahwa Indonesia akan maju gitu. Dengan penduduk 270 juta jiwa lebih gitu ya. Dengan penduduk yang konsumtif gitu. Ya kita masih apa namanya ya? Masih dianggap sebuah negara yang subur gitu. Nah, negara yang masih dilirik oleh investor luar untuk menginvestasikan dananya di Indonesia gitu. Kita belum menjadi negara maju gitu, masih negara berkembang. Jadi peluang untuk investasi di pasar modal itu masih sangat besar saya rasa gitu. Jadi nggak perlu harus takut. Mungkin kalau kita bilang jangan menaruh apa namanya semua telur dalam satu keranjang gitu ya. Oh ya. Tapi di dalam portofolio saya juga nggak invest misalkan bank gitu ya. Saya semua bank enggak gitu. Tetap saya apa namanya tetap sektor. Ya beda sektor gitu. Misalkan sektor banking juga kita beli gitu ya. Sektor apalagi sektor konsumer juga kita beli gitu. Pokoknya ya sektor-sektor yang selalu memberikan dampak ke masyarakat gitu. Bukan bisnis yang siklikal gitu. Kalau bisnis yang siklikal kan bisnis musiman gitu ya. Misalkan kayak emiten tambang itu bisnis musiman gitu. Kalau memang harga batu bara dunia naik ya dia untung gede gitu kan. Nah, sektor properti itu juga bisnis siklikal gitu. Jadi itu untuk mengelola portofolionya kita bisa memilih sektor-sektor berbeda. Enggak semua sektor kita beli gitu. Misalkan saham bank kita beli semua bank, enggak juga. Jadi itu untuk mengamankan portofolio aja gitu. Yang paling berdampak itu kayak salah satunya sektor properti itu merupakan salah satu sektor yang sangat berdampak di masa pandemi ini, Bang. Nah, kalau properti itu setelah recovery nanti, apakah itu peluangnya gimana tuh, Bang, kira-kira? Nah, sekarang kalau sektor properti memang dampak terhadap COVID itu sangat besar ya untuk sektor properti. Itu kalau di Jakarta yang paling terdampak properti yang harga-harga di atas 2 miliar. Itu sangat terdampak gitu. Kalau properti di bawah harga 2 miliar, mungkin mereka masih bisa jalan gitu untuk bisnisnya. Itu dari sektor properti. Nah, kemarin ada beberapa saham properti yang bisa kita lirik gitu ya. Itu yang memiliki cash yang banyak gitu. Nah, mungkin kalau saya sebut emitennya, mungkin Bumi Serpong itu dia masih memiliki cash yang sangat banyak gitu untuk BSDE. Gitu ya. Dan ada Pakuwon Jati, itu Pakuwon Jati juga sangat oke loh itu. Iya, Pewon itu juga sangat oke gitu. Tapi untuk perusahaan properti lainnya itu kalau menurut saya itu sangat beresiko ya. Bukannya bukannya nggak merekomendasi gitu. Saya memang nggak suka rekomendasi, tapi saya cuma mengatakan kalau memang untuk properti itu yang cashnya paling banyak untuk saat ini yaitu ada Bumi Serpong Damai. Jadi Bumi Serpong Damai itu perusahaannya masih bisa untuk ekspansi di masa kedepannya, masih bisa untuk menjalankan bisnisnya karena posisi cashnya masih sangat besar. Jadi untuk
dipilotkan itu nggak nggak mungkin lah gitu. Mungkin kemarin di apa namanya ya, ada satu perusahaan sektor properti yang udah dipilotkan gitu, yang diisukan pilot gitu. Nah, Sentul City itu coba dicek deh gitu. Itu Sentul City udah masuk kasusnya di pengadilan Jakarta itu kan. Nah, mungkin kalau untuk sektor properti kita juga harus pilih yang betul-betul perusahaannya bagus gitu. Nah, karena kalau sektor properti juga sangat rawan juga gitu ya. Rizwan sendiri mulai invest sejak kapan nih? Nah, kalau saya sendiri Bang, mulai invest itu di 2019 Maret. 2019 Maret, oke. Okay. Cuman maksimalnya itu karena kan ada waktu buat belajar-belajar gitu kan, buat dicoba maksimalnya itu di Agustus itu udah semua apa di beberapa income langsung saya masukkan di saham semua. Nah, berarti kemarin nyangkut gitu ya di pasar ya? Ya, ada nyangkut, ada juga yang profit. Cuman yang nyangkut ini kan kebetulan karena emiten bagus, ya kita affiliate down lagi, Bang. Ya, karena gini, kalau istilahnya, kalau untuk kita harus tahu dulu psikologi terhadap diri sendiri yang pertama kan. Itu sebenarnya kalau kita bilang untuk investor nyangkut gitu ya, investor nggak ada yang istilahnya nama nyangkut gitu kan ya. karena mereka ya invest gitu, tapi kalau trader kita untuk trading cuan harian ataupun mingguan gitu ya, nah mungkin masih apa namanya ya, kita bisa katakan itu nyangkut gitu. Tapi kalau investor mereka udah invest, diamkan gitu, mau harganya turun, mau harganya naik gitu kan, itu serahkan semuanya ke pihak perusahaan gitu. Berarti setelah kita nganalisa berapa perusahaan di pasar modal gitu, udah ketemu yang bagus, ya invest gitu kan. Nah, tapi ketika krisis 2020 ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang under value gitu, yang sangat bagus gitu, yang bisa diinvestasikan gitu. Mungkin kalau tahun 2019 gitu, kemarin 2018, nah itu sangat sulit kalau kita cari perusahaan yang under value gitu. Mungkin para investor yang udah berpengalaman, mereka cuman jadi trader harian loh gitu. Karena apa? Karena untuk masuk invest jangka panjang nggak sesuai sama posisinya gitu. Perusahaan udah over value semua gitu. Harganya udah pada tinggi-tinggi semua. Nah, makanya kenapa 2019 dulu saya sempat masuk tele gitu kan? Karena dia gitu yang sangat under value di semua dari semua emiten yang ada di pasar modal gitu. Nah, seperti BNI Bang kan, valuasinya mungkin kan cukup murah tuh. Kalau dulu kita belinya sekitaran 7.000, 6.500 itu udah sulit kali dapatnya. Nah, sekarang itu kan harganya kemarin terakhir 5.000 zaman. Nah, itu Gimana? Ada sempat ke 4.600, 4.600 itu juga sebuah peluang kan. Maksudnya disitulah saya juga ada beberapa masuk di BNI di harga-harga 4.500, 4.500, 4.600 gitu. Karena cukup jarang sekali mendapatkan valuasi yang semurah itu. Di saham apa? BNI? Iya, BBNI dulu. Nah, BNI untuk harga 5.000 itu juga masih terdiskon sekitaran 15% ya sekarang ya. Harga 5.000 masih terdiskon di 15% gitu ya. Tapi ketika harga 3.000 kemarin gitu, itu udah terdiskon hingga 50% gitu. Kita nggak usah tahan lama gitu. Ketika dia kembali ke harga wajarnya aja, kita udah untung 100% kan gitu. Nah, tetapi meskipun BNI under value gitu ya, sekarang tergantung mindset kita masing-masing gitu. Udah invest,
eh, tinggal pikirkan kapan waktu keluarnya gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya nggak terlalu memakai jangka waktu yang panjang hingga 10 tahun atau seperti itu. Mungkin saya juga akan keluar di pasar itu beberapa tahun ketika eh, saham mencapai apa namanya tertingginya gitu, all time high-nya tercapai gitu ya. Itu saya udah keluar nanti gitu. Jadi ketika masuk, contohnya misalkan saya masuk di BNI gitu, BNI harga 4.000 gitu masuknya kan. Nah, saya akan keluar nanti antara harga 9.000 sampai 10.000 saya udah keluar gitu. Nah, karena posisi BNI dari harga tertinggi, kalau kita tarik ke belakang, harga tertingginya itu di sekitaran 10 ribuan gitu. Dan kemudian drop, jatuh, dan COVID, sehingga dia jatuh lagi ke harga 3 ribuan gitu ya. Jadi targetnya pasang harga maksimalnya loh, Bang. Jadi kalau udah mencapai Gimana? harga maksimal kita langsung udah cabut langsung, Bang. Kalau untuk investasi saya cuman sekitaran 3 tahunan nanti udah cabut gitu. Tergantung laporan keuangannya ya. Kalau untuk beberapa perusahaan lain itu tergantung laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya bagus, optimis meningkat ya tetap masih tahan aja gitu, nggak usah cabut gitu, nggak usah jual gitu. Tapi kalau untuk laporan keuangannya udah drop gitu ya, nah udah turun itu berarti udah saat keluar gitu. Jadi kita ngapain harus invest di perusahaan yang udah udah nggak bertumbuh lagi gitu intinya. Iya. Oh iya, Bang, ini ada yang tanya nih, misalnya buat yang baru-baru mulai belajar investasi saham nih, mereka Hmm. kan ada yang bilang terlalu ribet investasi saham, susah analisanya. Itu ada tipsnya nggak, Bang, untuk yang pemula-pemula ini, untuk yang baru-baru masuk investasi saham? Gimana Nah, sih cara kalau memilih emitennya tuh? gini, itu tips yang pertama dari saya, mereka harus gagal dulu di pasar modal gitu. Karena kalau kalau nggak Iya, gagal dulu nanti nggak belajar gitu ya. betul betul betul. Karena kalau belajar dari kegagalan itu, kita merasa apa namanya ya, penyesalan yang di belakang itu harus bisa kita kita perbaiki kan gitu intinya. Betul. Nah, jadi harus tahu dulu bahwa pasar modal itu jangan nganggap bahwa untung selalu gitu intinya. Kalau kita dikasih untung-untung selalu, kita apa namanya pasti besar hati gitu, pasti senangnya minta ampun gitu. Bayangkan loh, Betul. orang 2016, 2017, 2018 gitu kan dikasih untung gitu kan. Nah, ketika dikasih untung gitu, dan tiba-tiba 2020 krisis, dia shock gitu. Iya. Shocknya apa? Udah beli saham 2017, 2018, tapi 2020 udah minus nyampe 50% gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya kalau ditanyakan tipsnya, saya nggak bisa kasih tips. Kalau memang di saham itu modal utamanya ya adalah take action dulu aja. Nah, take action dulu Nikmatin dulu, aja. Mas. Nah, ketika take Yang penting action mulai nanti dulu. banyak mulai dulu. Ketika udah mulai, di situ banyak menghadirkan pengalaman-pengalaman nanti di situ. Nah, yang intinya ketika kita mulai investasi, kita bisa ngambil kata-kata Warren Buffett gitu yang sangat bagus gitu kan. Nah, takutlah ketika orang lain serakah gitu, dan serakahlah ketika orang lain mulai takut kan gitu. Iya, betul betul. Nah, itu kalau kata Warren Buffett itu sangat 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 apa ya? Sangat masuk gitu Dalam. ya. Ya, sangat Jadi, mendalam gitu. Mungkin jadi gimana? kalau orang pada jual-jual semua, kita mulai masuk nih. Iya, jadi ketika IHSG turun kemarin, itu banyak orang yang nggak berani masuk gitu. Padahal itu kesempatan serakah di situ gitu ya. Nah, kalau bisa ngabisin duit, ambil semua gitu. Bahkan ada teman saya satu, bukan orang Aceh sih, orang Jawa. Ketika terjadi krisis kemarin, di bulan April, dia sempat jual rumah loh untuk beli saham. Iya iya iya.
Karena melihat Karena peluang. karena iya, dia orang invest sejak 2008. Nah, ketika krisis kemarin 2020 itu dia nge-WA saya gitu kan, nge-WA saya, kami ngobrol gitu. Dia bilang gitu, kalau cash saya ini terlalu kecil, dia bilang kan. Dia udah jual rumah gitu. Di Jawa dia udah jual rumah buat invest gitu. Nah, saham yang udah dibelinya sekarang, termasuk BRI, termasuk BNI, termasuk Mandiri, itu udah 50% ke atas semua gitu. Jadi memang dia sempat mengatakan bahwa kesempatan ini nggak akan terulang 1 tahun 2 tahun ke depan gitu. Mungkin butuh waktu 8 tahun atau 10 tahun di masa depan bahwa akan terjadi mungkin seperti ini lagi gitu kan. Yang namanya ekonomi kita nggak bisa prediksi gitu kapan terjadinya krisis gitu kan. Nah, tapi sejarah pernah mencatat bahwa krisis itu 10 tahun atau 11 tahun sekali gitu. Kita belajar dari krisisnya Amerika gitu kan. Bahwa di Indonesia 98 krisis, 2008 juga krisis, dan 2020 ini juga krisis gitu. Di masa pandemi sekarang ini kan orang banyak melihat dari segi negatifnya si pandemi itu sendiri. Mungkin kan ada juga nih sisi positif dari pandemi itu, sebuah peluang investasi nih yang Ya, kan pada diskon-diskon gitu. Ya, misalkan gini loh, kita nggak ngebahas tentang investasi saham gitu ya. Jangankan di saham, properti aja kemarin bulan 4 itu terdiskon semua loh. Saya sempat ngecek di lapangan gitu ya. Itu OLX saya lihat semua gitu, harga-harga properti gitu kan di Banda Aceh gitu. Itu bahkan ada yang diskon nyampe 30% gitu dari harga wajarnya gitu kan. Nah, bisa jadi itu orang butuh uang lah, bisa jadi karena kredit macet lah, mereka harus ngejual aset mereka dengan harga murah gitu kan, intinya gitu. Nggak mesti di saham gitu. Oke, thank you. Nanti kalau memang terima kasih banyak nih kalau Bang. memang ada waktu nanti kita ngopi-ngopi. Oke, siap. Jadi di Basic Academy juga di sini sering ngumpul-ngumpul juga Bang, buat ngopi-ngopi. Jadi sering-sering terkait seputar investasi gitu. Di sini juga ada beberapa mentor-mentor, ada seperti Pak Muslim, Pak Ubay. Nanti bisa Bang kita Iya, oke. Di Basic Academy. Oke. Nggak apa-apa, nanti kalau memang itu saya kontak aja nanti untuk kita ngobrol-ngobrol lebih itu. Ya, thank you. Siap Bang, terima kasih banyak Rifan. sharing-sharingnya. Ya, thank you ya. Sukses selalu. Yuk, sama-sama.